Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Udah lama banget rasanya nggak berbagi di channel YouTube ini. Banyak banget alasan yang membuat aku tidak bercerita dan menunda-nunda untuk berbagi. Padahal sebenarnya aku senang banget bisa bercerita tentang apa yang aku alami ataupun mungkin informasi-informasi terkait psikologi. Nah, di bulan Oktober 2024 ini aku mau mulai lagi untuk berbagi cerita di channel YouTube ini. Semoga bisa konsisten ya teman-teman. Nah, teman-teman, di 2024 ini aku juga sudah 1 tahun menjalani peran yang baru sebagai psikolog klinis. Yeay! Banyak banget perjalanan dan lika-likunya yang nantinya akan aku bagikan juga di channel YouTube ini. So, untuk memulai video yang baru ini, aku mau berbagi cerita tentang perjalananku menjadi psikolog klinis. Gimana sih perjalanannya? Yuk kita langsung mulai aja. Jadi teman-teman, mulai jadi psikolog itu sebetulnya nggak ada di pikiranku sama sekali sih gitu. Aku dulu lulus S1, langsung kepikiran buat pengen cepet kerja, pengen cepet dapet duit, terus kayaknya udah bahagia gitu rasanya kalau udah punya uang banyak gitu kan. Dan puji Tuhannya waktu lulus wisuda S1 itu aku udah keterima di sebuah perusahaan retail di kota Semarang dan aku bekerja di situ sebagai personalia atau mungkin HRD general gitu ya. Aku bekerja di situ selama kurang lebih 2,5 tahun dan mengalami banyak suka duka, terutama di masa pandemi ya teman-teman. Jadi banyak banget tantangannya sebagai personalia ataupun HRD. Ternyata selama 2,5 tahun itu aku menjumpai dan menyadari bahwa pikiranku untuk kerja, dapat duit dan bahagia itu tidak semudah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman buat yang baru lulus bisa dipikir ulang deh kalau punya mindset kayak aku dulu. Nah, ketika aku menjadi HRD ternyata banyak hal yang aku merasa nggak cocok sama diriku sih. Seperti banyak harus mendisiplinkan karyawan-karyawan, bahkan mungkin memberi SP atau mungkin mengakhiri masa pekerja seseorang begitu ya. Aku merasa wah ini terlalu keras nih buat aku begitu. Sedangkan ketika aku bekerja, aku juga menyadari ternyata aku punya kebiasaan, punya kecenderungan untuk sering ngobrol one on one sama karyawan-karyawan yang ada di tempat aku kerja. Ngobrolin tentang kehidupan, terus kayak kenapa kamu harus bekerja, kenapa harus capai target. Jadi ngobrolinnya one on one banget dan ngomongin kehidupan teman-teman. Di situ aku merasa bahwa ternyata aku lebih suka hal-hal yang pendekatan interpersonal, one on one, dan ngomongin tentang kehidupan. Jadi aku berpikir lagi, apakah memang aku mau menjalani pekerjaanku sebagai HRD atau personalis selama puluhan tahun ke depan di masa produktif kita bekerja. Dan singkat cerita, akhirnya setelah berdiskusi dengan banyak orang, aku memberanikan diri untuk resign di masa pandemi teman-teman. Waktu itu banyak banget yang mengatakan keputusanku bodoh, di mana-mana sedang banyak PHK tapi kamu malah resign dan belum tentu nanti bisa dapat pekerjaan yang dengan mudahnya gitu. Tapi aku akhirnya tetap memutuskan memberanikan diri resign karena aku meyakini bahwa HRD ataupun personalia ini bukan jalan hidup yang mau aku teruskan untuk puluhan tahun ke depan. Setelah itu teman-teman, aku resign dan mulai memberanikan diri untuk masuk ke area yang memang aku sukai, which is waktu itu adalah di area pendidikan ataupun psikolog klinis. Nah, aku mulai mencari banyak biro-biro psikologi di kota Semarang. Aku masukin semua lamarannya, tapi nggak ada yang dipanggil teman-teman. Karena memang di kota Semarang ini biro psikologinya nggak begitu banyak yang membuka lowongan sebagai asisten psikolog gitu ya. Paling banyak lebih ke sebagai terapis anak. Nah, akhirnya teman-teman aku memutuskan untuk masuk ke area klinis anak gitu ya, ke area menjadi terapis perilaku.
Di situ tempat yang baru itu aku belajar banyak hal, terutama terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun dibandingkan waktu kerja di perusahaan, gajinya turun jauh banget teman-teman, hampir 50%. Tapi aku berikhtikat bahwa pekerjaan ini nantinya akan membantu aku untuk bisa berkembang di area psikologi klinis yang nantinya mau aku tekuni. Dan puji Tuhan dapat tempat terapi yang mau menerima aku dan memberi kesempatan aku belajar, serta memberi aku kesempatan untuk bisa sambil kuliah. Jadi benar-benar jalan Tuhan itu selalu ada teman-teman. Dimanapun teman-teman butuh sesuatu, pasti akan disediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus tadi masalah finansial teman-teman, orang tua aku udah nggak kerja karena sudah pensiun, dan gaji di tempat kerja yang baru tuh di bawah 50% di bawah gaji lamaku gitu. Udah khawatir ini bisa hidup nggak ya, bisa bayar kuliah nggak ya. Tapi ternyata ketika kita benar-benar mau bekerja sepenuh hati, membantu banyak orang, bekerja di area yang memang bisa jadi berkat buat orang lain, itu selalu ada rezeki loh teman-teman buat kita. Dan akhirnya aku bekerja di tempat terapi itu selama kurang lebih 1 tahun. Karena waktu itu kuliahnya masih online, jadi masih bisa disambi nih teman-teman untuk jadi terapis anak. Nah, untuk detailnya jadi terapis anak aku akan ceritakan di video berikutnya aja ya teman-teman. Nah, setelah akhirnya bisa kerja di terapis anak, aku juga akhirnya sambil kuliah magister profesi. Dan beruntungnya waktu aku masuk tahun 2021 itu adalah tahun-tahun yang hampir program itu mau ditutup teman-teman. Jadi kalau dulu aku masih kuliah yang double degree ya, magister psikologi dan profesi psikologi, jadi lulusnya gelarnya MPsy dan psikolog. Kalau yang sekarang ini teman-teman di 2024 ini udah nggak ada program profesi itu, jadi sekarang adanya program profesi aja. Nanti gelarnya adalah psikolog aja, nggak ada magister psikolognya. Nah, akhirnya aku menjalankan kuliah dan mengambil magister psikolog profesi dengan peminatan mayornya klinis dewasa dan klinis anak. Jadi benar-benar full belajar tentang klinis. Dan singkat cerita, waktu kuliah itu benar-benar struggle karena harus bekerja dan juga kuliah profesi yang nggak mudah teman-teman, banyak banget tantangannya, bahkan tantangan dengan diri sendiri, sebenarnya merasa banyak nggak yakinnya, merasa bodoh, merasa kenapa sih aku harus ngambil kuliah lagi, kan repot ya, dulu udah kerja gajinya udah cukup untuk hidup, sekarang malah gajinya sedikit, masih harus kuliah, masih harus belajar, dan kadang banyak insecure-nya juga sama teman-teman yang lain. Dimana ya teman-teman yang lain mungkin kuliah aja uangnya udah ada yang ngasih gitu kan, kalau aku masih harus mencari. Tapi lagi-lagi tuh Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita teman-teman, dan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan aku bisa lulus dengan waktu 2 tahun 3 bulan. Benar-benar hal yang gak aku duga dan bisa menyelesaikan sampai garis finish. And here I am, sekarang menjadi psikolog klinis dan praktek di Kota Semarang, ada di layanan psikologi Orama dan juga layanan psikologi 3 generasi yang ada di Kota Semarang. Ada psikolog senior yang pernah bilang ke aku bahwa jadi psikolog klinis itu nggak bisa kaya loh. Nggak bisa kamu mengandalkan banyak uang datang dari pekerjaan psikolog klinis. Tapi apa yang kita kerjakan itu seperti menabung pahala di surga nanti. Dan aku merasakan memang banyak hal yang Tuhan berkasih ke aku, mencukupkan segala yang aku butuhkan selama setahun ini. Dan aku semakin merasa mencintai pekerjaan ini. Semoga nanti
aku bisa cerita lagi update-nya 2 tahun menjadi psikolog begitu ya teman-teman. Dan satu hal mungkin yang membuat aku terus kuat di area ini adalah aku senang bisa mendampingi seseorang untuk bertumbuh, dan juga senang mendampingi perjalanan pulih seseorang yang mungkin dari titik low point sampai akhirnya bisa grow dan dia bisa terbang dengan dirinya. Senang banget bisa melihat proses itu, dan semoga hal ini bisa terus menguatkan aku untuk bisa menjadi psikolog klinis yang bisa membantu banyak orang. Oke teman-teman, kira-kira itu dulu ya cerita pembukaan untuk channel YouTube ini. Itu dia kira-kira perjalanan hidupku dari tahun 2020 sampai 2024 yang struggle mencari jati diri bagaimana menjadi psikolog yang sesuai dengan aku. Dan perjalanan ini akan terus berkembang, terus berjalan sampai nanti nggak tahu kapan gitu ya. Tapi aku akan senang banget bisa berbagi di channel YouTube ini. Buat teman-teman pengen tanya apapun tentang dunia psikologi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas dan belajar bareng-bareng ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.